Kerajaan Majapahit pada suatu ketika dilanda wabah penyakit atau pagebluk. Banyak kalangan rakyat jelata menjadi korban. Di lingkungan istana baik para sentana dan abdi dalam juga banyak yang menjadi korban. Penyakit aneh tidak diketahui dari mana datangnya. Juga penyebabnya dari kekuatan apa. Tiba-tiba mewabah menelan banyak korban jiwa. Dalam babat Demak dikisahkan, mereka yang pagi sakit sorenya meninggal. Begitu juga sebaliknya sore hari terserang sakit paginya sudah membujur jadi jenazah. Pagebluk atau wabah penyakit di Majapahit konon karena adanya aura negatif keris Kiai Condong Campur yang dibuat dari besi dan dihuni oleh makhluk-makhluk halus dan makhluk hitam. Pada masa itu sebenarnya keris Kiai Condong Campur ini dibuat untuk mengatasi perselisihan di antara golongan atas yang terdiri dari anggota kerajaan, bangsawan, dan orang kaya dengan golongan bawah yaitu rakyat jelata. Karena itulah dipanggil sekitar 100 orang empu pembuat keris untuk membuat satu keris pemersatu bangsa. Keris istimewa tersebut dibuat dari bahan yang diambil dari berbagai daerah dan dinamai Kiai Condong Campur. Nama tersebut dipilih sesuai dengan tujuannya. Condong, yang berarti mengarah. Sedangkan, campur, berarti menjadi satu, atau persatuan. Sebulan setelah keris itu disimpan di ruang pusaka keraton, di wilayah kerajaan Majapahit, di Jawa Tengah dan Jawa Timur, terjadi wabah penyakit sampar. Wabah kali ini jauh lebih ganas dan berbahaya daripada yang sebelumnya pernah terjadi. Pada kejadian wabah pagebluk yang sebelumnya pernah terjadi, berbagai ritual gaib dan keagamaan diselenggarakan. Namun wabah tersebut tidak juga mereda. Tetapi setelah keris Kiai Nogososro dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, barulah wabah itu mereda. Kesaktian keris Nogososro berhasil mengatasi wabah yang terjadi. Tetapi kali ini sekalipun berbagai ritual gaib dan keagamaan telah juga dilakukan dan keris-keris Nogososro telah dikeluarkan dari sarungnya dan diarak keliling keraton, wabah tersebut tetap saja tidak mereda. Bahkan semua pusaka keraton juga sudah dikeluarkan. Tapi wabah tersebut tetap juga tidak mereda. Pada wabah kali ini Putri Ayu Sekar Kedaton ikut jatuh sakit. Sudah banyak ahli tabib dari penjuru negeri dihadirkan untuk menyembuhkan sang putri. Namun tidak ada yang menampakkan hasil. Bahkan setiap malam tiba sakit sang putri semakin menjadi-jadi. Sang Prabu menugaskan segenap abdi dalam untuk bergiliran menjaga sang putri, khususnya di malam hari. Dikisahkan, setiap malam keris Kiai Condong Campur keluar dari tempat penyimpanannya sehingga menimbulkan wabah penyakit di kerajaan Majapahit yang menyerang banyak orang, termasuk Permaisuri Prabu Brawijaya, Dwarawati. Masyarakat Majapahit pun menjadi gempar. Kemampuan Nogososro ternyata tidak dapat mengalahkan Condong Campur yang tengah mengamuk. Saat itu keris Condong Campur sedang melintasi langit Majapahit. Melihat itu maka tampillah keris Nogososro. Mereka bertarung di udara pada malam hari dan akhirnya Nogososro kalah. Mengetahui hal tersebut, akhirnya Empu Supo Madrangi mengeluarkan keris Kiai Sengkelat dari sarungnya. Dengan secepat kilat, keris Kiai Sangkelat menerjang Kiai Condong Campur sehingga patah menjadi dua. Setelah kejadian itu wabah pagebluk yang menyerang Majapahit mereda dan sang putri pun berangsur-angsur pulih kesehatannya. Sementara itu, saat ingin dihancurkan dengan cara dibakar hingga warnanya menjadi merah membara, tiba-tiba keris Condong Campur melesat ke angkasa dan menjelma menjadi lintang kemukus yang disaksikan banyak orang. Dari situlah, lintang kemukus dianggap sebagian masyarakat Jawa sebagai pertanda akan datangnya suatu bencana, kerusuhan, kekacauan, perang, kelaparan, kematian, atau wabah penyakit.